Pengertian diskalkulia, ketidakmampuan berhitung yang disebabkan gangguan pada sistem saraf pusat. Seringkali siswa lemah dalam kemampuan persepsi sosial, lemah dalam konsep arah dan waktu, serta gangguan pada memorinya. Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk geometrik, simbol, konsep angka, sulit menghafal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara cepat. Suharmini, dalam Mutiani, dan kawan-kawan, 2020. Pengertian diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan kepiawaian dalam menggali matematika, baik itu menggali konsep bilangan, pengoperasian bilangan, dan penerapannya. Chin Ashcroft, 2007. Diskalkulia juga sebagai suatu kondisi yang dapat mempengaruhi kepiawaian seorang anak untuk mendapatkan keterampilan berhitung. Emerson dan kawan-kawan, 2010. Ciri-ciri diskalkulia, saya bisa membaca angka, tapi terkadang juga sedikit melompat-lompat, dan kemudian saya harus membaca soal berkali-kali. Ketika saya telah membaca soal berkali-kali, barulah saya mengerti dan dapat menyelesaikan soal tersebut. Tidak, saya dapat melihat bagaimana hal-hal terjadi dalam urutan yang benar. Ya, lebih mudah menggunakan komputer, karena saya tidak menulis dengan baik, jadi saya dapat melihat apa yang telah saya tulis jauh lebih baik di komputer. Saya bisa membaca surat lebih mudah di komputer. Perkalian lebih mudah di komputer, karena angkanya tidak akan melompat x0002 lompat. Saya tidak tahu kenapa, tapi lebih mudah membaca huruf dan angka di komputer. Saya dapat memecahkan masalah dalam matematika dengan lebih baik dan lebih mudah di komputer. Anderson Abdul Malek, 2021. Ciri-ciri diskalkulia dalam DSM-4 secara spesifik. 1. Linguistic skill. Tidak mampu menyebut nama, konsep, istilah, simbol dalam matematika. 2. Perceptual skill. Kesulitan mengklarifikasi objek dalam kelompoknya karena kesulitan membedakan ukuran dan bentuk objek. 3. Attention skill. Kesulitan dalam menjalin angka-angka atau gambar dengan benar. Terbalik dalam menulis angka, kesulitan mengoperasionalkan sesuai dengan tanda matematika dengan benar. 4. Mathematical skill. Kesulitan mengikuti langkah-langkah MTK, menghitung objek, dan mempelajari angka dalam tabel. Karakteristik diskalkulia. 1. Gangguan hubungan keruangan. Kesulitan dalam memahami konsep hubungan keruangan seperti depan belakang, puncak dasar, atas bawah, tinggi rendah, awal akhir dan jauh dekat. 2. Abnormalitas persepsi visual. Kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau set. 3. Asosiasi visual motor. Tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya. Anak terkesan menghafal bilangan tanpa memahami maknanya. 4. Perseverasi. Anak yang perhatiannya melekat pada suatu objek saja dalam jangka waktu lama. Anak demikian mungkin pada mulanya dapat mengerjakan tugas dengan baik, tetapi lama-kelamaan perhatiannya melekat pada suatu objek tertentu. 4. Tipe diskalkulia. Tipe 1. Lemah dalam logika. Tipe 2. Lemah dalam perencanaan. Tipe 3. Tekun dalam tugas. Tipe 4. Ketidakmampuan menghitung sederhana. Diagnosa diskalkulia, para guru sering mengaitkan dengan kemampuan kognitif siswa seperti faktor inteligensi yang rendah, kurang motivasi, instruksi yang kurang memadai yang merupakan prasyarat keterampilan menghitung. Prevalensi siswa usia sekolah dasar di Indonesia belum diketahui secara pasti. Namun hasil penelitian terbatas oleh Heri Widyastono dengan 4.994 siswa SD dari 4 provinsi, 2047 siswa mengalami kesulitan belajar, 41%.
Dari data tersebut, anak yang mengalami kesulitan belajar matematika, diskalkulia, adalah 19,1%. Siswa yang memiliki gangguan tersebut secara umum sebenarnya mempunyai IQ yang normal dan salah satunya ada juga yang mempunyai kecendikiaan di atas rata-rata. Oleh sebab itu, kesulitan belajar siswa yang mengalami gangguan tersebut mungkin saja disebabkan oleh adanya diagnosa ringan pada otak brain dysfunction, hubungan diskalkulia dan disleksia. Anak-anak dengan defisit membaca 4 kali lebih mungkin mengalami defisit dalam aritmatika daripada yang diharapkan secara kebetulan saja. Disleksia umumnya ditemukan terkait dengan 2 kekurangan tertentu, kelemahan dalam kesadaran fonologis dan kelemahan dalam tugas-tugas memori kerja verbal, terutama penamaan otomatis yang cepat. Kedua hal ini mungkin terkait dengan kelemahan fonologis yang lebih luas. Oleh karena itu diharapkan bahwa anak-anak dengan disleksia mungkin memiliki defisit tertentu di bidang aritmatika yang bergantung pada, atau difasilitasi oleh, kesadaran fonologis atau memori kerja fonologis atau keduanya. Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa kesadaran fonologis berkontribusi tidak hanya untuk membaca tetapi juga untuk beberapa aspek aritmatika. Intervensi psikologis. 2 klasifikasi untuk penanganannya yaitu berasal dari persepsi medis dan persepsi psikoedukasional. 2 pendekatan tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut. A. Ahli medis yang menganggap bahwa kesukaran belajar khusus disebabkan oleh kerusakan. Menitik beratkan penanganan atau perawatan melalui obat untuk mengurangi tingkat kesulitan belajar dan gangguan yang diakibatkannya. B. Psikolog dan ahli-ahli pendidikan yang menganggap bahwa penyebab kesukaran belajar adalah karena adanya defisit dalam keterampilan perseptual motorik. Akan mencari bentuk-bentuk bantuan yang dapat meningkatkan fungsi perseptual motorik. Bila penyebabnya diduga karena kekurangan di bidang akademik, akan meningkatkan kemampuan dalam bidang yang dianggap kurang.